sahabun wa amtar wa kullama nabata nabatun wa azhar wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul azimul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u fil mahsyar nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzi adhaba anhum rijsa wa dhahar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menunaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang taat akan berharap-harap cemas. Mengapa berharap-harap cemas? Mereka berharap-harap cemas, takut ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah karena ia tidak tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang akan dilakukan atau ibadah yang telah dilakukan? Dari sini kita bisa mengerti bahwa Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan suci Ramadan harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan itu dengan intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni. Karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala ilahi Rabbi. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan suci Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba, hak-hak sesama manusia. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Usai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, umat muslim tentu sangat menantikan dan menyambut momen hari raya Idul Fitri ini. Momen ini memang menjadi hari raya yang besar untuk umat muslim, bukan hanya di sini, tapi di seluruh dunia. Apalagi bisa bertemu satu sama lain dan bersilaturahmi. Bertemu dan berkumpul bersama keluarga besar saat Idul Fitri adalah momen yang paling bahagia bagi umat muslim di seluruh dunia. Setelah selesai melaksanakan ibadah puasa,
selama bulan suci Ramadan. Di momen silaturahim ini, saat Idul Fitri, kita semua akan saling bermaafan satu sama dengan yang lain, dengan keluarga, tetangga, sahabat, maupun teman sebaya. Perlu diketahui, Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel. Seperti air dari sumber mata air yang jernih mengalir. Akan tetapi, kita perlu mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti memiliki kesalahan. Baik kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut dengan hakullah, atau kesalahan sesama hamba, atau bisa kita sebut dengan hak adami. Manusia yang memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan di hari yang mulia ini setelah melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, atau dengan cara memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi berbeda jika kita memiliki kesalahan terhadap sesama hamba atau sesama manusia. Kesalahan sesama manusia hanya bisa diampuni ketika kita telah saling bermaafan. Oleh karena itu, mumpung ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana setiap muslim sedang bergembira dan berlapang dada, mari kita hidupkan tradisi yang baik selepas Idul Fitri. Tradisi yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tradisi saling memaafkan, atau yang lebih dikenal halal bil halal. Yang memiliki kesalahan meminta maaf kepada yang disalahi, yang disalahi memberi maaf kepada orang yang bersalah. Tradisi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'ridu 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Selain itu diperkuat dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang yang bersalah diperintahkan untuk segera meminta maaf atas kesalahannya, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 129, Nabi bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun shalihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takul lahu hasanatun ukhida bin sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Yang artinya, barang siapa memiliki kesalahan terhadap saudaranya, baik moral maupun material, segeralah meminta maaf atau meminta kehalalannya hari itu juga, sebelum sampai tidak ada dinar atau dirham. Jika hal tersebut terjadi, bila ia memiliki amal baik, maka amal tersebut akan diambil sesuai dengan kadar kesalahannya. Namun, apabila ia sudah tidak memiliki amal kebaikan sedikit pun, maka ia akan ditimpakan kesalahan dari saudara yang ia salahi. Menjadi jelas, mumpung hari ini adalah hari Idul Fitri, semua orang sedang bahagia dengan menyambut hari raya Idul Fitri.
semua orang mudah memberi maaf, semua orang dengan keadaan lapang. Mari kita manfaatkan momentum yang baik ini untuk saling bermaafan, saling rukun, bersatu, dan mempererat tali persaudaraan. Dalam istilah Jawa, kita bisa mengungkapkan yaitu cerah agawe bubrah, rukun agawe sentosa. Atau sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan adalah suatu kualitas dan tingkatan moral tersendiri. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita menutupi kesalahan orang itu dan rasa marah kita sendiri. Sebab keduanya saling berkaitan dengan keikhlasan memberi maaf. Dan kini pertanyaannya adalah, mampukah kita meletakkan makna ungkapan mohon maaf lahir batin di suasana lebaran ini dengan kerangka seperti itu? Sungguh tidak mudah. Mengapa? Karena bentuk-bentuk lahiriah dari pernyataan itu tampak lebih dominan ketimbang makna esensial yang ingin dia tuju. Kita bisa melihat para politisi di depan layar TV. Mereka saling berpelukan, akan tetapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang TV atau di belakang layar kaca. Mungkin di belakang mereka saling berusaha menjegal dan menikam. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali mengingat momentum penggagas halal bil halal. Siapa penggagas halal bil halal di Indonesia? Kita perlu tahu. Penggagas halal bil halal di Indonesia adalah Kiai Haj Abdul Wahab Hasbullah. Pasca Indonesia merdeka pada tahun 1948. Ketika itu Indonesia dilanda disentrigasi bangsa, para elit politik saling bertengkar dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan halal bil halal. Ketika elit politik tidak mau bersatu, maunya menang sendiri, benar sendiri, dan saling menyalahkan, perilaku tersebut termasuk perbuatan yang salah dan dosa. Kita tahu dosa itu haram. Agar tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh Kiai Wahab yaitu mengumpulkan semua duduk bersama untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Inilah yang dimaksud dengan halal bil halal. Dengan halal bil halal, mereka bisa saling bersatu, duduk bersama sebagai momentum untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mau rukun, orang-orang yang bermusuhan, itu hukumnya haram dan keduanya tidak akan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, tidak akan masuk surga dua orang yang memiliki permusuhan. Yang kedua, orang yang bermusuhan harus mau rukun dan bersatu. Dengan rukun dan bersatu, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rukun dan bersatu, hidup menjadi aman, tentram, dan nyaman. Karena hal tersebut tidak mungkin kita dapatkan bila kita memiliki permusuhan. Dan yang ketiga, pentingnya persatuan. Persatuan merupakan hal yang prinsip dalam agama. Ingat, persatuan itu rahmat.
perpecahan itu adalah azab. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pesan tersebut, halal bila halal merupakan cara yang efektif untuk menyatukan umat menuju bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini dalam kitab Guniyah Juz 2 halaman 34 secara tersirat dijelaskan bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk menghapuskan segala dosa dan segala kesalahan. Momentum untuk berhijrah, yakni berhijrah dari kejelekan menuju kebaikan. Jika sebelum bulan Ramadan kita saling bermusuhan, saling menghina satu sama lain, saling tercerai-berai, dan banyak melakukan kesalahan, setelah Hari Raya Idul Fitri ini, kita semua berkomitmen untuk memperbaiki diri, saling bermaafan, rukun, bersatu, dan saling mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Ingat, sesama muslim adalah bersaudara. Sesama saudara harus saling berbuat baik. Sebagaimana persaudaraan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Mereka tidak sama, mereka berbeda. Akan tetapi walaupun keduanya berbeda, ia saling membantu, saling berbagi peran, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Mereka tidak pernah menyakiti satu sama lain, karena mereka tahu menyakiti satu sama lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Karena itu, di hari yang mulia ini, mari kita rajut kembali persatuan dan persaudaraan. Ketika pemilu, pilihan boleh berbeda-beda. Persatuan dan persaudaraan harus tetap kita jaga. Semoga Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin rukun, bersatu, cinta damai, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas, ittaqullah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita tutup salat Idul Fitri hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita tutup juga bulan suci Ramadan ini dengan bersama-sama berdoa semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada tahun selanjutnya kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'idna wa dzurriyyatina minal iblis wa dzurriyyatihi wa junudihi wa syayatinihi ya rabbal alamin. Allahumma a'idil muslimin minasyaitonir rajim minal iblis wa dzurriyyatihi wa junudihi wa syayatinihi ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al biladana a'immatan mutmainnah rohoan sakhoan wasaira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma amanna fi awtanina wa aslih rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa lidzikrullahi akbar. Aidun sa'idun wa kulun amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.